Halo sahabat Klik Info ID. Saat ini saya berada di Wet Cafe yang berada di Jalan Jambore Cibubur. Dan saya akan bertemu dengan pemeran Idoy dalam Dunia Terbalik. Saksikan apa yang akan saya bicarakan dengan Idoy. Yuk ikutin. Assalamualaikum, jumpa kembali sahabat-sahabat Klik Info ID bersama saya Andreas. Saat ini saya bersama dengan artis kondang dari Metropolitan. Siapa dia? Bung Idoy. Halo, Assalamualaikum. Bung Idoy, saat ini saya lihat Bung cukup sibuk ya dengan dunia persinetronan ya. Bisa diceritain nggak Bung? Ya, alhamdulillah lah ya. Sampai sekarang masih sibuk syuting, Ya. masih syuting Dunia Terbalik. Kadang kalau pas lagi libur, ya kadang main-main musik gitu, nyanyi. Ya, karena saya hobi nyanyi dan hobi main musik gitu. Jadi awalnya gimana sih Bung? Bung Idoy ini bisa masuk ke dunia persinetronan ini berangkat dari mana itu dulu ceritanya? Tahun berapa tuh ceritanya biar teman-teman Klik Info tahu? Kalau saya awalnya itu memang dari musik lah ya. Iya. Saya berangkat dari musik, saya berangkat dari proses lah ya awalnya. Proses. Saya hobi main musik, hobi nyanyi. Bahkan saya sempat di jalan lah ya, sempat ngamen. Nah itu yang membuat saya semakin cinta dengan dunia kesenian. Gitu. Masuk ke dunia musik ini memang apa ada keturunan atau bawaan atau gimana ceritanya? Iya, selain hobi, almarhum bapak saya tuh hobi banget main musik, jago main gitar, jago nyanyi. Apalagi dulu saya dijejelin lagu-lagu rock and roll kayak The Beatles, Elvis Presley. Iya, tahun 80-an kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya itu lah. Lama banget ya. Kalau Bung Idoy sendiri ketika masuk dalam dunia musik itu alirannya apa tuh waktu itu? Kalau saya sih aliran sesat. Enggak. Aliran sesat. Yang pasti awalnya tuh saya hobi rock and roll, hobi ya? blues. Karena memang dari kecil tuh almarhum bapak saya memang nyetelinnya tuh lagu-lagu seperti itu, jadi kebawa lah. Ya. Waktu Bung merambah musik itu, yang saat itu menjadi idola Bung Idoy siapa? Kalau sampai saat ini sih The Beatles saya masih suka. Elvis Presley saya masih suka. Iya. Karena memang udah dijejelin itu terus ya. Jadi ini pendengaran nih selalu mendengarkan lagu-lagu itu. Betul. Tapi sekarang kan banyak lagu-lagu keren-keren juga, banyak juga yang saya suka. Apalagi zaman-zaman milenial ini lagunya juga udah oke semua. Betul. Nah, dari musik pindah ke dunia teater. Gimana tuh? Tahun berapa tuh awal-awal main di saya tahun 90-an lah ya. 90-an. Saya belajar teater, saya belajar musik itu, saya belajar acting itu. Iya, tahun 90-an itu saya belajar masuk ke sanggar di kelompok katak di TVRI waktu itu. TVRI, iya. Itu zaman almarhum Irwin Shah dulu pendirinya kan. Terus banyak teman-teman situ saya belajar, saya kenal kamera di situ. Saya kenal kamera di TVRI, di studio TVRI. Awalnya main drama remaja. Ya, belum ngetop dulu ya, betul. Oh, dari situ ya mulai ada peran. Mulai ada keinginan dan semakin cinta dengan dunia seni peran. Oke, Bung Idoy ini udah berkali-kali bermain di banyak sinetron maupun film ya. Nah, peran apa sih yang paling nggak suka tuh? Kalau saya peran apapun pasti saya suka ya. Karena saya ini kan pelaku. Saya ini ya istilahnya pemain lah ya. Jadi dapat peran apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun atau sejelek apapun itu peran, saya berusaha semaksimal mungkin memainkan dengan baik, berusaha memainkan sesuai dengan karakter, sesuai dengan tokoh yang ditentukan oleh skenario itu sendiri gitu. Usaha menjiwai apapun perannya.
Betul. Ya, minimal mendekati lah. Mendekati. Iya. Kalau Bung udah bisa pernah main film layar lebar maupun layar kaca. Kalau boleh tahu nih teman-teman juga di rumah tahu enak mana, nggak enak mana? Prosesnya gimana tuh? Mungkin Anda bisa diceritakan. Kalau saya sebagai wayang lah ya, sebagai pemain, enak nggak enak harus dienak-enakin. Iya. Karena seenggak enak apapun itu peran yang memang kita dikasih kepercayaan, ya harus saya bikin enak supaya saya bisa mendapatkan karakter yang dibutuhkan sama skenario itu. Jadi minimal saya harus mencintai. Betul. Karena kalau saya tidak suka, saya tidak mencintai itu susah untuk mendapatkan karakter itu gitu. Jadi saya berusaha, kenapa saya bilang enak-enak, saya enak-enakin. Yang namanya pekerjaan itu kadang memang enak nggak enak lah ya. Nggak enaknya mungkin begini kali ya. Apa tuh? Di saat kita selesai syuting, honornya belum gitu. Tapi itu ini aja lah. Cuma kalau dibilang enak ya karena saya cinta. Saya cinta dan mencintai pekerjaan saya. Jadi mau nggak mau harus saya bikin enak. Betul. Saya bikin happy gitu. Jadi segala sesuatu pekerjaan apapun ya, begitu kita dengan senang, dengan sepenuh hati, yang berat pun jadi ringan kan? Ya benar sekali. Nah, Bung Ido ini dari musik, kemudian main sinetron, kemudian main teater, mungkin ya, main juga layar lebar gitu ya. Nah, sekarang Bung Ido sendiri apa nih yang belum nih, yang pengen gitu, mereka saya udah ini di dunia seni nih, saya masih ingin sesuatu yang cita-cita. Cerita dong Bung, di rumah teman-teman juga pengen tahu. Istri pemirsa ya, bagi perempuan itu salah satu yang belum saya dapatkan untuk saat ini. Dalam arti kata gini loh, karena mencari istri itu tidak seperti saya bernyanyi. Bernyanyi itu dengan enak, dengan rileks, dengan santai, tiba-tiba saya bisa menyanyikan lagu itu. Tapi mencari istri yang benar-benar paham, yang benar-benar tahu status saya, tahu pekerjaan saya, dan memahami saya pada saat ini gitu. Dan itu tidak mudah. Apalagi saya sekarang udah punya anak, bukan bujangan. Itu yang harus bisa beradaptasi dengan saya, dengan anak-anak saya, dengan kehidupan saya, dengan pekerjaan saya, dengan status saya itu. Kalau menurut saya yang belum saya dapat itu aja. Oke. Bung dulu udah pernah mengalami pernikahan, mengalami perceraian. Ya. Apa yang dapat diambil hikmahnya dari sebuah perjalanan pernikahan Bung yang 2 kali ini? Apa nih biar yang kita pasti, bisa berbagi? Semua itu sudah diatur sama Allah lah ya. Dulu saya nikah itu saya pengen bahagia lahir batin. Betul. Saya pengen bahagia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi nggak tahu di sepanjang jalan atau di perjalanan saya tiba-tiba saya gagal, tiba-tiba sampai saya cerai. Yaitu saya kembali lagi, ternyata itu kehendak Allah. Saya punya rencana sebagai manusia. Saya punya keinginan untuk begini, tapi Allah lah yang menentukan, yang berkehendak semuanya. Jadi di saat saya merit dulu, saya juga punya keinginan lah ya. Saya ingin membahagiakan keluarga saya, saya ingin membahagiakan anak-anak saya dan istri saya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, di perjalanan hidup saya, ternyata memang banyak aral rintangan yang memang harus saya hadapi gitu. Nah sekarang saya mau nanya nih, dengan pernikahan pernikahan pertama dan kedua, masalahnya sama nggak? Kasusnya sama nggak? Ya beda-beda tipis lah ya, 11-12 lah ya. Karena pada saat itu kan memang pekerjaan saya masih kadang syuting, kadang enggak, kadang memang banyak bolongnya, maksudnya banyak kosongnya gitu. Jadi yang namanya mungkin wajar juga ya seorang istri, dia ingin suaminya itu bisa menafkahi dia lahir batin dengan normal, dalam arti kata bisa biayain
sekolah anak-anak, Ya. bisa biayain hidup anak-anak Ya. atau keluarga. Cuma mungkin pada saat itu Iya. saya belum memenuhi Betul. keinginan Iya. seorang atau istri saya pada saat itu, sehingga mungkin banyak doktrin-doktrin, Betul. banyak masukan-masukan dari pihak luar, Itu dari membuat pihak keluarga. Nah, membuat mereka jadi Iya. mempunyai sikap untuk akhirnya memutuskan pisah atau cerai itu. Jadi dua-duanya ini kasusnya hampir sama. Sama lah, Jadi 11-12. membutuhkan Anda bisa mencukupi mereka. Gitu Dan ya. itu normal manusiawi. Iya. Tapi mungkin kalau menurut aku kurang sabar. Ya. Coba kalau sabar ya kan, Benar dia sekali. akan tetap menjadi istrinya Bung Idoy. Amin. Menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. sakinah ya. Oke, yang terakhir sekali nih dibuat Bung Idoy ini. Semua sudah Bung alami, ya kan? Manis pahit ketir di dunia seni, ya kan? Nah, boleh kasih tips kepada teman-teman di rumah buat mereka-mereka yang baru awal-awal mau menapakin dunia seni, ya kan nggak langsung jadi bintang, ya kan? Iya, masih merambah di bawah itu kan paling pahitnya. Gimana bisa tetap bertahan kayak Bung Idoy? Silakan Bung. Ya, ini masukan aja ya buat teman-teman. Kalau menurut teman-teman masukan saya baik, ambil. Ya. Kalau nggak baik, buang jauh-jauh. Yang pasti kita harus yakin. Kita harus yakin. Ya, yakin Dan ya. kita jangan takut. Semua udah diatur sama Allah, sama Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan buat kita. Ya. Kalau kita mau usaha, mau kerja keras, semangat, dan jangan putus asa. Intinya satu, Ya. kalau kita mau sukses, kita harus kerja keras. Kita harus berusaha dan kita harus semangat dan bantu sama doa. Iya, luar biasa. Tips yang luar biasa, Sobat Klik Info ID. Itulah bincang-bincang kami bersama Bung Idoy. Kiranya Anda sekalian bisa mengambil hikmahnya. Sebuah perjalanan, sebuah proses kehidupan. Tidak ada kesuksesan hanya dengan membalikkan tangan. Yep. Semua butuh apa? Proses dan kerja keras dan berusaha. Kerja keras. Oke, sampai ketemu dengan sobat-sobat kita yang lain, dengan bintang-bintang yang lain akan hari di Pisan Bincang Santai. Sampai jumpa. Halo, assalamualaikum buat sobat Klik Info ID. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke?